Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Inilah pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri dalam penetapan tersangka Wali Kota Bekasi yang terjaring OTT KPK kemarin. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan barang dan jasa sekaligus suap jual beli jabatan. KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau yang akrab disapa Pepen sebagai tersangka. Ia diduga menerima suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Firly mengatakan sedikitnya ada 14 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT. Selain Pepen atau Rahmat Effendi, terdapat juga kepala dinas hingga maklar tanah. Dari satu orang itu KPK menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Maksud kami dari 14 orang tersebut KPK menetapkan 9 orang tersangka, yakni sebagai pemberi yang inisialnya adalah AA, LBM, SY, dan MS. Sementara tersangka penerima yaitu RE yang merupakan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, MB, MY, WY, dan JL. Pepen sebagaimana yang diketahui ditangkap pada Rabu kemarin. KPK menduga Pepen terlibat dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa. Hari ini KPK kembali mengamankan 2 orang sehingga total yang diamankan 14 orang. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya oleh Firly Bahuri, ada 9 orang tersangka dalam kasus ini. Ada barang bukti yang disita dalam penangkapan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, yaitu uang ratusan juta rupiah. Dan pemirsa, kita akan membahas kasus yang menjerat Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi, bersama dengan Zainal Arifin Mukhtar, pegiat anti korupsi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Uceng. Waalaikumsalam, selamat malam. Mas Uceng, selamat tahun baru. Mas Uceng, apa kabar Anda, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selamat tahun baru juga buat teman-teman kalian. Mas Uceng, di tahun baru ini KPK punya tahanan baru yang jelas. Tapi kalau kita telisik lagi, kasus korupsinya kok nggak yang baru ya? Sesungguhnya soal jual beli jabatan ini kan sudah pernah mendera beberapa pejabat publik. Apa yang Anda amati mengenai kasus yang menjerat Rahmat Effendi? Ya, kalau kita pahami kan katanya jual beli jabatan dan ada kemungkinan soal pengadaannya. Dan 2 modus itu sebenarnya bukan modus baru, modus yang sudah berulang sekian lama, dan ini memang catatan kita untuk keseriusan negara dalam hal pemberantasan korupsi. Karena saya selalu mengatakan begini, bahwa pemberantasan korupsi yang baik itu harusnya tidak berhenti di wilayah mengungkap perkara dan menahan orang yang tersangkut di wilayah itu, tapi juga harusnya keluar dengan resep yang cespleng gitu. Jadi kayak resep yang itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, pada titik ini saya ingin mengatakan baik KPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan negara secara keseluruhan itu belum mampu menjawab problem yang sama dan berulang dari sekian lama, yaitu proses koruptif di wilayah lelang jabatan ataupun pengadaan proyek di tingkat daerah maupun di tingkat pusat.
Oke, Anda bisa memberikan penjelasan kepada publik. Kalau kita tahu bahwa ini bukan pertama kali terjadi, sebelumnya ada wali kota Tanjung Balai, kemudian juga ada beberapa kepala daerah lain di tingkat 2 yang juga terjerat kasus ini, sebetulnya di tingkat 1 bahkan di level nasional juga ada. Tapi mengapa arenanya di situ-situ saja, Mas Uceng? Mas Uceng. Saya pikir kalau kita bicara soal korupsi yang terjadi saat ini, ya. Ya, kami menyimak, silakan Mas. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran? Oke, kalau kita bicara soal korupsi yang terjadi saat ini, menurut saya itu akumulasi dari sekian banyak faktor. Jadi bukan faktor tunggal. Tidak ada faktor tunggal dalam proses korupsi yang terjadi dan begitu banal saat ini. Yang pertama misalnya faktor yang tentu saja kita bicara soal faktor politik ya, pemilu berbiaya mahal, kemudian pilkada yang berbiaya mahal maksud saya, dan itu memaksa atau membuat para pengakses kebijakan atau para pembuat kebijakan itu kemudian jualan itu untuk bisa reelektif, untuk bisa terpilih, atau untuk bisa kemudian menjadi pejabat publik tersebut. Yang kedua, selain itu tentu saja kita bicara soal pemberantasan korupsi yang memang belakangan mengalami pelemahan. Saya ingin mengatakan bahwa bukan hanya sekedar lembaga pemberantas korupsinya saja ya, tapi saya melihat bahwa paradigma atau langgam atau bahasa pemberantasan korupsi yang makin memudar setidaknya di tubuh pemerintahan dan partai politik. Kita misalnya kalau sekedar dirunut paling tidak 2 tahun belakangan ya domestikasi KPK, penjinakan KPK dan berbagai tindakan lainnya yang itu mempertegas bahwa pemerintah lebih mementingkan hal tertentu dibanding kemudian pemberantasan korupsi, itu membuat pemberantasan korupsi mengalami penurunan. Dan itu berimplikasi pada tingkat kepercayaan publik misalnya pada KPK-nya sendiri, termasuk tingkat kepercayaan publik pada keseriusan pemberantasan korupsi yang dihela oleh negara. Paling tidak kita bisa lihat misalnya dari indeks persepsi korupsi yang Indonesia mengalami anjlok terbesar sepanjang sejarah pasca amandemen atau pasca 2002. Jadi kita langsung anjlok 3 poin. Nah, saya pikir itu ikut menyumbangkan sebenarnya ya, ikut menyumbangkan permisivitas orang terhadap praktik koruptif. Jadi bisa jadi orang menganggap ya praktik koruptif itu menjadi proses yang biasa-biasa saja, proses-proses yang sebenarnya masih bisa dilakukan dan kemudian masih wajar. Nah, ada banyak sekali faktor tentu saja. Ya, faktor ketiga tentu saja kita juga nggak bisa menafikan bahwa kualitas personal, kualitas pribadi, jabatan publik yang kemudian sangat mudah untuk jualan kewenangan. Belum lagi juga faktor-faktor lain, misalnya lemahnya pengawasan. Kalau kita bicara soal di daerah ya, pengawasan lemah sekali. Begitu juga kalau kita bicara soal bagaimana aturan hukum mengatur dalam berbagai hal, termasuk melengkapi soal lelang jabatan, melengkapi soal bagaimana procurement, pengadaan dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa faktornya adalah akumulasi dari sekian banyak faktor. Tidak ada faktor tunggal sebenarnya dalam proses korupsi yang marak terjadi di daerah belakangan ini. Oke, spesifik mengenai sosok Rahmat Effendi yang akrab disapa Pepen. Sebetulnya kan Pak Wali Kota ini tidak sedikit yang menilai adalah wali kota yang perhatian kepada warganya. Saking perhatiannya kepada warganya, dia siapkan anggaran 1,1 miliar karangan bunga untuk warganya yang punya hajatan. Begitulah ya. Sampai orang mempertanyakan sebetulnya asas kepantasan dari anggaran sebesar itu. Di sisi lain juga yang bersangkutan juga banjir penghargaan dari berbagai instansi ya. Dan bukan kali ini saja terjadi, pejabat publik lagi-lagi yang punya banjir penghargaan seperti Gubernur Sulsel yang dulu Pak Nurdin Abdullah juga tersangkut kasus korupsi. Kalau Anda melihat apa yang jadi masalahnya, Mas Uceng?
Ya, saya melihat ya memang ada perubahan tentu saja ya. Perubahan misalnya kalau dalam kasus Nurdin Abdullah ada perbedaan ruang pertarungan yang tiba-tiba berbeda antara beliau ketika menjadi bupati di kabupaten kecil Bantaeng, itu kemudian pindah menjadi gubernur Sulawesi Selatan. Saya sudah pernah analisis begitu banyak faktor itu, kenapa kemudian terjadi perubahan. Sedangkan untuk Pak Effendi sendiri, saya tidak punya rekam jejak yang cukup untuk menganalisis. Kalau Pak Nurdin Abdullah kan kebetulan saya menjadi juri ketika dia mendapatkan Bung Hatta Anti Corruption Award saat itu. Oke, saya segarkan sedikit ingatan mengenai salah satu penghargaannya ya Mas Uceng ya. Pernah dapat piagam dari Komnas Hak Asasi Manusia sebagai tokoh yang dinilai berperan dan berkomitmen tinggi dalam melindungi dan menjamin hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Kota Bekasi. Ini salah satunya. Iya, kalau bahwa begini ya, tidak dalam potret biasanya ya, dalam potret seorang pejabat publik dalam berbagai kasus kita bisa lihat sebenarnya dia selalu punya sisi kebaikan dan sisi buruk. Jadi pada saat sama mungkin tindakan tertentu di wilayah lain dalam berbagai sosok ya. Kalau kita runut berbagai sosok yang juga tersangkut perkara korupsi, itu biasanya punya sisi-sisi lain di mana dia menutup praktik koruptifnya, menutup tingkah korupsinya itu dengan misalnya dengan jargon-jargon tertentu, misalnya dengan pembahasan tertentu, misalnya dengan memberikan upaya-upaya tertentu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memang pada dasarnya kita tidak bisa menafikan bahwa ada pejabat publik yang melakukan tindakan koruptif, tetapi tidak menutup bahwa pejabat publik itu juga punya prestasi dalam wilayah lain. Itu tidak bisa kita nafikan. Terlepas dari mungkin kita bisa perdebatkan bagaimana metodenya, bagaimana penilaiannya, kenapa kemudian bisa mendapatkan. Tapi pada saat yang sama, ruang pengabdian untuk pejabat publik itu kan memang sangat lebar ya. Sehingga satu sisi barangkali dia melakukan sesuatu, tapi di lain sisi kemudian dia melakukan tindakan-tindakan koruptif. Nah, jadi melihatnya kita tidak bisa mengatakan bahwa penghargaan itu menghilangkan kemungkinan praktik koruptif. Termasuk misalnya status-status wajar tanpa pengecualian sebuah anggaran di daerah itu nggak bisa kita jadikan sarana untuk menyimpulkan bahwa tidak ada praktik koruptif. Karena kita tahu bahwa seringkali yang namanya penghargaan itu juga bisa dibeli ya. Tidak jadi jaminan. BPK waktu itu kan sudah ada perkaranya. Baik, terima kasih Mas Uceng waktu Anda sudah berbincang bersama kami. Iya, Newsroom. Kita ke informasi lainnya pemirsa, bocah laki-laki di bawah umur ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat rantai dalam kamar di kawasan perumahan Sumedang, Jawa Barat. Perempuan yang diduga sebagai ibu tiri dari korban kini ditetapkan menjadi tersangka. Warga perumahan Anggrek Regency, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, digegerkan dengan penemuan bocah yang diikat rantai di dalam rumahnya. Bocah berusia 5 tahun tersebut ditemukan dalam kondisi terlentang dengan tangan dan kaki terikat dalam kamarnya sendiri. Petugas Satpam pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian terdekat. Siang tadi, petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah serta melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Petugas berhasil menemukan barang bukti dan kini status seorang wanita yang mengaku sebagai ibu tiri korban telah menjadi tersangka. Motifnya adalah karena korban ini kelewat Natal. Jadi si tersangka yang selaku ibu tiri dari korban ini merasa tidak kuat untuk merawat korban, sehingga dirantailah korban itu setiap kali yang bersangkutan ingin keluar rumah. Sementara ini keterangannya dipukul dan dicubit, ada juga luka-luka akibat siraman minyak panas.
Pelaku akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan tes kejiwaan. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Kita akan dalam informasi bersama Pak Tony Liman, Ketua RT Perumahan Anggrek Regency di Sumedang, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Tony. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tony, saya langsung saja ke pertanyaan. Detik-detik mengetahui bahwa seorang anak dipasung alias dirantai lah kakinya oleh ibu tirinya. Itu betul karena ketika ada insiden kebakaran yang ada dekat rumah itu? Masih. Jadi peristiwa itu terjadi kemarin pada hari Rabu, sekiranya kurang lebih pukul 12 siang lebih. Itu warga yang beraktivitas di luar dan yang sedang akan melakukan sholat zuhur mendengar dan melihat bahwa ada kepulan asap. Kemudian ada bau yang sangat menyengat yang muncul dari salah satu rumah warga, yaitu rumah Ibu S tersebut. Kemudian beberapa warga yang ada coba mendekat ke sumber asap tersebut karena posisi gerbang ditutup dan pintu rumah juga terkunci. Kemudian pihak security koordinasi menelpon saya sendiri keadaan posisi dalam perjalanan. Lalu saya mencoba telepon atau saya sarankan telepon pihak keamanan tersebut ke Binsa dan Babinkas karena selama ini memang koordinasinya berjalan dengan baik secara simultan, hampir tiap hari bahkan tiap jam selalu ada kontrol. Bahkan dengan cepat kemudian beberapa anggota Polsek Sumedang Utara juga segera datang ke TKP. Nah, ketika sebelum datang ke TKP, warga berinisiatif untuk mendobrak pintu karena asap sudah begitu pekat. Warga langsung mencari titik sumber api ada di mana karena fokusnya adalah di api. Alangkah terkejutnya beberapa warga yang masuk, ada yang satu juga nggak kuat karena sesak itu keluar juga. Betapa kagetnya di dalam situasi pekatnya asap itu ada suara lirik anak kecil yang meminta tolong, walaupun juga terputus-putus waktu itu dari warga yang menolong ya. Oke, Pak Tony. Kemudian ya singkat cerita, apakah warga menduga atau adakah informasi bahwa kebakaran tersebut karena apa? Ada kaitannya dengan anak yang dirantai dengan kondisi tidak bisa bergerak itu dengan insiden satu kejadian yang serupa begitu maksud saya? Iya, jadi ketika fokus untuk memadamkan sumber api tersebut ternyata ada kompor. Salah satu yang mendengar rintihan atau minta tolong tadi dari anak tersebut mencari sumber suara ternyata ada di balkon di lantai 2 di atas. Betapa kagetnya ketika melihat ke atas ternyata anak tersebut dalam keadaan tangan dan kakinya terikat rantai besi. Nah, dari sana coba mau mengevakuasi, namun kesulitan. Dalam kesulitan itu ada salah seorang warga yang namanya Adul itu menanyakan, ini ada kuncinya nggak dalam situasi mungkin keadaannya kalut juga ya. Anak tersebut mampu mengingat dan mengatakan bahwa ada salah satu kuncinya biasanya ditempatkan di dekat TV. Nah, Adul kemudian langsung mengambil ngambil kunci, kemudian mengevakuasi keluar. Intinya bisa dibawa keluar lah. Artinya begini Pak Tony, apakah saya harus tanya ini ya, apakah orang yang diduga sebagai ibu tirinya itu sengaja ingin membakar rumah itu dengan keadaan anak itu terikat di dalam ruangan yang sama? Kalau untuk motif itu saya kurang tahu persis ya. Mungkin nanti di dalamnya di tangan kepolisian ya, yang lebih, karena setelah hari ini ada penetapan tersangka masih terus mendalami motifnya. Tapi yang jelas Ibu S ini juga sebenarnya sudah lama sudah tidak tinggal di sini.
sudah tidak tinggal di sana. Artinya Iya. apakah Anda mengetahui bahwa yang bersangkutan tadi polisi sebutkan bahwa ia adalah ibu tirinya? Itu betul? Jadi anak itu sendiri, anak yang berinisial R ini, baru kita ketahui, warga kanan kiri semuanya baru diketahui ketika kita mencoba memadamkan sumber api itu. Artinya warga nggak kenal sama anak itu? Sama sekali tidak. Oke, soal bahwa disebutkan anak itu nakal dan kerap kali menyulitkan ataupun menyusahkan orang tuanya, apakah ini diketahui informasinya, Pak Tony? Tidak. Karena tidak pernah melaporkan ataupun dilaporkan. Sama sekali tidak. Karena gini, Ibu S ini sudah berpamitan kurang lebih 3 tahun yang lalu karena rumah ini kan dijual, Pak. Rumah ini sudah diplan di sini, dikasih pengumuman untuk dijual. Itu Ibu S ini tinggal di salah satu kecamatan di Sumedang, yaitu di Buah 2. Untuk itu kesini itu nggak setiap hari. Jadi kita juga tidak tahu. Terkadang ketemu pas di jalan naik mobil, kadang juga nggak ketemu sama sekali. Jadi betul-betul kalau dari keamanan dari kita pengurus, setahu kita kosong rumah itu. Kami ingin pastikan satu hal bahwa ibu tersebut apakah dalam kondisi sehat-sehat? Kalau melihat secara fisiknya sehat. Artinya pertanyaan ini lebih kepada mengarah apakah ada gangguan kejiwaan, Mas Tony, yang Anda tahu? Kalau dari saya kurang begitu paham, karena sekali lagi sangat jarang berkomunikasi. Kalaupun berkomunikasi ketika naik mobil dari rumah, terusan lewat depan rumah, paling nyapa sebentar gitu aja. Kalau nggak ngelakson gitu. Ya, terima kasih Pak Tony. Kita berharap peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Ya, kami juga turut prihatin semua warga terjadi di komplek kami yang sama sekali kami sendiri tidak menduga. Ya, tak satu pun yang menduga, tapi saya pikir pertolongan itu adalah hal yang patut diapresiasi ketika orang menyelamatkan bayi itu yang terantai dengan kondisi tadi kebakaran di rumah itu. Terima kasih Pak Tony dan setiap warga yang menyelamatkan anak itu.